Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin menyampaikan hal yang sangat mendasar, ya, di mana terkait dengan penataan non ASN ini sudah diamanahkan, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Di situ dengan sangat jelas menyebutkan bahwa penataan tenaga non ASN ini harus diselesaikan di tahun 2024. Ya, jadi nanti, ya, setelah selesainya kegiatan kita ini, ya, dimulai 2025 tidak ada lagi istilah non ASN atau istilah lainnya yang sejenis dengan itu. Jadi di pemerintah nanti hanya dikenal, ya, yang namanya ASN yang terdiri dari satu adalah PNS dan yang kedua adalah P3K. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, juga secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di situ sudah sangat jelas bahwa, ya, pemerintah daerah, kemudian juga lembaga, kementerian, ya, instansi pemerintah se-Indonesia tidak boleh lagi, ya, untuk merekrut tenaga non ASN atau sebutan lainnya yang sejenis. Jadi kalau rekrutmen itu nanti, ya, akan dilaksanakan secara nasional, ya, baik itu untuk CPNS maupun P3K. Jadi kepala OPD, kemudian kepala daerah, kementerian, lembaga itu tidak boleh, ya, secara sendiri-sendiri untuk merekrut. Dan ini sudah sangat jelas di dalam pasal 65, di situ juga dicantumkan bahwa manakala, ya, kepala daerah atau kepala OPD merekrut, ya, tenaga non ASN atau yang sejenis, ya, ini akan dikenakan sanksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati, ya, sejak 2012 sebetulnya larangan untuk merekrut tenaga non ASN atau yang sejenis, entah itu honorer atau apa, ya, itu sudah, ya, pemerintah berkomitmen untuk bisa menata, ya, pegawai pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya adalah non ASN. Kemarin, ya, 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 8, ini Bapak Menteri Dalam Negeri, ya, beserta dengan Kepala BKN dan juga Ibu Kepala PAN-RB ini melaksanakan rapat koordinasi tingkat nasional yang dihadiri, ya, oleh para gubernur, kemudian bupati, wali kota se-Indonesia. Nah, di situ dikupas secara tuntas bahwa permasalahan-permasalahan yang timbul, ya, dengan adanya penataan non ASN ini harus segera dilakukan langkah-langkah antisipasi. Termasuk salah satunya kegiatan yang kita laksanakan sore hari ini. Ya, kita perlu sosialisasikan, kita perlu jelaskan secara detail, ya, sehingga sedulur-sedulur kita baik yang non ASN kemudian juga, ya, umpok yang ada ini tidak pusing dengan permasalahan non ASN ini. Nanti secara detail, ya, Pak Joko Hartono selaku Kepala BKPP akan menjelaskan. Dan tolong nanti kalau perlu, ya, dibuka forum dialog. Ya, nanti ada hal-hal, ya, karena di masing-masing OPD saya yakin, ya, itu ada masalah-masalah yang spesifik yang mungkin di OPD lain tidak ada, tetapi di OPD tersebut ternyata ada. Sebagai contoh saja, seperti di dinas koperasi, ya, itu ada tenaga, ya, non ASN yang mereka sebetulnya tenaga yang diperbantukan, ya, di Kota Semarang, tetapi secara kepegawaian berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah,
kemudian ya ada surat baik itu dari kementerian maupun dari dinas koperasi provinsi yang meminta kepada dinas koperasi kota untuk bisa menganggarkan. Nah, ini satu permasalahan, dan karena ya kita tahu di masing-masing daerah ya tingkatan baik itu kabupaten kota, kemudian provinsi, kemudian pusat, dan juga di kementerian ya baik itu Kemendagri, lembaga ya yang ada di Indonesia masing-masing punya tanggung jawab terhadap proses penataan ASN sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ini harus kita tuntaskan ya supaya nanti tidak menimbulkan ya keresahan, kegalauan ya, sehingga sekali lagi dialog nantinya ya bisa dipandu langsung oleh Pak Joko Hartono, sehingga selesainya ya kegiatan Zoom meeting yang juga bisa dimonitor lewat YouTube ini nanti betul-betul ya memberikan manfaat sehingga kita semuanya sudah satu persepsi, satu bahasa, dan tidak ada kegalauan lagi ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, saat ini ya proses untuk rekrutmen ya yang tahap 1 alhamdulillah ini sudah selesai. Namun demikian ya perkembangan yang ada ya ini masih ada permasalahan yang memang harus segera dituntaskan. Oleh karena itu ya berdasarkan petunjuk dari pusat baik itu dari Kemenpan RB, dari BKN ya, itu daerah termasuk kementerian ya, lembaga itu untuk melaksanakan rekrutmen untuk tahap yang kedua. Nah, saat ini masih berproses ya, karena kemarin ya itu harusnya sudah selesai batas waktunya, namun diperpanjang ya sampai dengan tanggal 15. Ya, mudah-mudahan saja ini nanti tahap kedua ini bisa nuntaskan ya permasalahan-permasalahan yang mungkin masih ada di tempat kita ya, di tempat panjenengan semuanya, sehingga sekali lagi ya kita berharap pemerintah kota di dalam proses penataan P3K nanti bisa berjalan dengan mulus, dengan lancar ya, tidak meninggalkan masalah. Karena ya secara esensial ya bahwa semua tenaga non ASN ini ya yang sesuai dengan data yang ada nanti akan disampaikan oleh Pak Joko secara detail ya, ini akan kalau yang sudah masuk di database ya sebagaimana arahan dari Pak Mendagri kemarin, ini nanti jelas ya itu harus segera menjadi prioritas untuk ditata. Namun demikian di luar daripada yang sudah masuk di database masih ada beberapa yang mungkin mereka itu masa kerjanya ya ada yang lebih dari 2 tahun ya, ada yang kurang dari 2 tahun ya, padahal jelas-jelas dulu sudah ada larangan untuk bisa mengangkat atau merekrut baru lagi, tapi nasi sudah menjadi bubur ya, dan ini harus segera kita selesaikan.